Kagak banyak yang tahu kalau kangkung khas Lombok punya batang lebih gede dan tekstur lebih renyah dibandingin ame kangkung dari daerah lain. Buat ngebuktiin, sekarang Aye ikutan panen kangkung bareng ame warga Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Beda banget ame kebun kangkung yang biasa kita lihat. Kalau biasanya kangkung ditanam di tanah atau di sawah, di mari kangkungnya tumbuh subur di kolam air. Cara budidaya ini selain udah turun-temurun, juga emang bisa bikin batang kangkung jadi lebih gede, renyah, dan juga tetap seger waktu dipanen. Makanya kangkung Lombok jadi bahan wajib olahan pelecing kangkung yang melegenda. Ayo lagi sama Bu Ima nih. Bu Ima, kita lagi ada di ladang apa nih Bu Ima? Ladang kebun kangkung. Jadi perkebunan kangkung ini dibudidayakan dari air ya Bu Ima, bukan di tanah ya? Ya. Jadi dia modelnya merambat di air, nanti dipanen bagian pucuk-pucuknya. Nah, ini ditanam, ini tumbuh tunasnya. Oh, tumbuh tunasnya, oke. Mana ini segini udah diikat belum? Waktunya diikat? Belum ya? Udah Ini, oke, kita ikat. Nah, kebiasaan petani di mari, panen dilakuin pas sore hari. Selain biar kagak kepanasan, kangkung yang dipanen sore bakal tetap seger waktu dijual ke pasar besok paginya. Sore ini ada Ya, Bu. pesanan kangkung di pasar sore Aimel. Iya. Wah, jadi Aye harus cepet nih Bu. Iya. Bantuin Ibu nih metikin kangkung ini ya. Iya. Wah, udah ditandain ya Bu ya. Jadi Aye bagiannya tuh udah dibatasin. Iya. Oke, siap. Siap. Pokoknya pesanan hari ini beres sama Aye mah. Iya. Oke, Bu. Oke, siap Bu. Ayo cepet nih Bu. Nah, Aye harus cepet karena pesenannya sore ini. Pas panen, Aye kudu sering ngebungkukin badan. Mau kagak mau, pinggang ame punggung Aye jadi pegel. Apalagi kalau di mari berjam-jam. Aye udah kagak bisa ngebayangin dah. Nih Bu. Ya. Nih Bu. Lagi cepatan. Siap. Aye harus lebih cepat lagi. Karena kalau nggak cepat, nanti telat. Selain pegel, Aye juga kudu kuat ngejaga kuda-kuda. Sebab dasar kolamnya licin lantaran lumut ame lumpur. Salah pijakan, Aye bisa kepleset terus jatuh. Mana nih tutupnya nih? Wais nih. Yuk. Nih Bu. Ya, selesai Bu. Sampai finish ya. Nah, ini yang sudah Aye dapetin. Hitung ya Bu, sekarang ya Bu. Ayo. Ayo. Sini. Aduh. 2, 4. Nah, ini dia hasil panenan Aye. Kalau dibandingin ame hasil petani warga lokal, ya masih jauh dah. Tapi pengalaman turun langsung ke kolam begini seru banget buat Aye. Aye baru ngerasain, ternyata di balik seikat kangkung ada kerja keras luar biasa dari para petaninya. Menurut Ibu Ima gimana nih Bu Ima? Harganya? Bukan harganya. Maksudnya banyak ya? Udah Lumayan nih, lumayan. Lumayan? Iya. Ayo berhasil dong Iya. mencapai target nih. Masih keburu untuk pesanan? Enggak. Besok lagi. Oh, masih dong, masih untuk pesanan hari keburu nih Bu ya? Iya. Oke, berhasil. Buat yang takut, minggir. Abis panen, Aye pengen nyobain rasa khas kangkung khas Lombok. Oh iya Bu Tini, kita mau bikin sambal apa ini Bu? Sambal pelecing. Sambal pelecing. Sambal pelecing, wah ini udah mantap banget nih. Sambal pelecing adalah sambal khas Lombok yang terkenal lantaran rasa pedas, seger sama gurihnya. Tapi kalau belum coba sendiri sih, Aye masih belum yakin sepenuhnya. Sambal berbahan dasar cabai rawit merah, tomat, ame terasi ini jadi pelengkap utama pelecing kangkung. Disajiin barengan ame kangkung Lombok yang udah direbus setengah mateng. Udah ngiler, Bu Dini ngiler. Aduh, takut netes. Dari dulu, pelecing kangkung emang disajiin dengan batang yang masih panjang. Kangkung cuma dipetik, dicuci, terus direbus sebentar tanpa dipotong-potong supaya tampilannya tetap alami. Mana? Enak gak? Enak banget. Kalau kate Aye, waktu langsung ngambil banyak, batang kangkung yang panjang ini bikin sedikit repot pas dikunyahnya.
Tapi setelah dipotong ame gigitan, kangkungnya justru gampang banget dikunyah dengan tekstur yang renyah. Bener. Ayah bukan nggak doyan ya? Ayah udah kenyang. Ayah nggak sanggup buat ngabisin semua kangkungnya. Selain pedasnya, perut ayah juga udah begah. Buat yang takut, minggir. Mantap pedasnya. Hari ini, Aye lagi mau marak alias nangkep ikan di Sungai Kampung Ciater, Kabupaten Lebak, Banten. Aye udah sama Pak Mulya dan juga ibu-ibu kampung lainnya. Tuh, lihat. Sungai di mari, airnya bening banget. Batunya gede-gede dan yang pasti suasananya adem. Tapi jangan salah, di balik arusnya yang deres ini, ada ikan lokal yang jarang orang kenal. Namanya ikan kehkel. Sekarang Ayah lagi marak di Sungai Ciater bersama Kang Mulya. Nah, Kang Mulya, marak ini kegiatan untuk nyari ikan apa, Kang? Ikan kekel. Ikan kekel, habitatnya ada di sungai ini ya, Kang ya? Dan dia berada di bebatuan. Jadi, ada batunya lumayan dalam. Jadi kita bendung dulu sungainya untuk mendapatkan ikan kekel tersebut ya, Kang ya? Metode tangkap ikan tradisional ini dilakuin dengan cara mengalihkan aliran air sungai dengan menyusun batu sampai membentuk tembok. Ngutup arus sungai deres kayak begini bukan perkara gampang. Puluhan batu dari yang ukuran kecil sampai yang ukuran gede kudu Aye cari dari dasar sungai. Setelah batunya kesusun, masalah belum beres. Masih banyak celah aliran air yang kudu ditutup. Aye sama Kang Mulya manfaatin jerami sisa panen buat mampetin celah-celah batunya. Setelah bendungan kelar, air sungainya bakalan nyusut dan ikan-ikan yang sembunyi di balik batu jadi gampang ditemuinnya. Aye jadi penasaran nih, ikan kekel itu kayak gimana? Sekarang Aye coba bendung dulu, nanti Aye mau langsung cari ikan kekel ya, Kang. Ikan kehkel entuh demen banget hidup di sungai berbatu dengan air yang jernih dan juga mengalir deras kayak Sungai Ciater nih. Bentuknya mirip banget kayak ikan purba, tapi badannya kecil, udah gitu licin. Ikan ini manfaatin celah-celah batu buat sembunyi sekaligus cari makan. Makanya, sungai sengaja kita bendung biar gampang ngeliat di mana ikannya ngumpet. Kang Mulya, tadi kan Aye udah ngebendung tuh, yang di arus yang nggak terlalu deras yang masih kecil ya. Dapat ikannya lumayan ya, Kang. Nah, Aye mau coba nih, Kang. Di sini kan ada arus yang deras, Kang. Nih, Aye mau coba bendung kira-kira berhasil ya, Kang? Kalau otaknya mampu. Kalau mampu bisa. Ya lumayan kan kalau ke bendung pasti di sana tuh ada banyak ikan ya, Kang? Iya, banyak ikan soalnya ini arusnya kencang. Harus kencang ya? Ya udah. Oke, mulai dari sekarang, Kang ya. Wah, kali ini arusnya kagak main-main. Kepleset dikit, Aye bisa ikutan anyut. Buat ngebendung arus segede ini, Aye juga butuh batu yang super gede. Aslinya sih, batu segede ini berat banget buat diangkat. Tapi Aye manfaatin arus air buat bantu ngedorong batunya ke depan. Aduh, tapi pinggang Aye udah mulai teriak nih. Bener-bener nguras tenaga banget bendung sungai segede ini. Gimana, Kang? Hasil bendungan Aye nih, Kang. Dia harus deras, Kang. Menurut Akang nih, ini udah bisa ke bendung atau belum nih? Ini belum apa-apa nih. Ini tuh harusnya deras banget, Kang. Seandainya bisa ke bendung pun, waktunya lumayan lama. Lumayan lama. Nah, Aye nggak mau maksain, Kang. Karena ini pinggang udah encok. Buat yang takut, minggir!
Aliran sungai di bendungan pertama udah mulai surut. Lanjut, bubu dipasang di ujung aliran sungai. Bubu ini anyaman bambu yang dibikin khusus buat perangkap ikan. Jadi ikan yang kebawa arus bakalan masuk ke dalam bubu dan kagak bisa keluar lagi. Biar kagak geser atau hanyut, Aye tumpuk bubunya pakai batu di atasnya. Nah kan, ikan-ikannya udah terkepung. Saatnya perburuan dimulai. Setelah air surut, celah batu di dasar sungai mulai kelihatan. Di sini nih, ikan kekel biasanya bersembunyi. Ibu-ibu langsung ngegas cari ikan pakai ayakan bambu. Kali serok ke dasar sungai, langsung ada ikan yang nyangkut. Biasanya teh, ibu-ibu di sini carinya pakai ini ya teh. Iya, pakai ayakan. Pakai ayakan. Pasti dapat. Dapat banyak Dapat. kalau pakai ayakan. Nah, Ayo mau coba nih teh. Ayo mau pakai tangan kosong. Iya, coba aja. Coba, dapat nggak kira-kira nih teh? Dapat. Dapat. Ya kalau bukan Ayo nggak bakal dapat. Ayo ini jago tangannya teh. Tapi pasti dapat pakai ayakan. Ayo mau coba pakai tangan kosong nangkep ikan kekel ya. Mulai dari sekarang ya teh ya. Cari tat yang banyak. Oke, ini. Ayo udah tahu nih posisinya. Itu udah di batu-batu. Cari. Biar Kate lebih susah nangkep ikan pakai tangan kosong, tapi Aye penasaran pengen nyobain. Tangan Aye langsung ngeraba ke sela-sela batu. Wah, ternyata ikan kekel ini emang licin banget. Sekali pegang, dia lepas. Oh iya, ikan ini juga jago banget nyamar. Warnanya kayak batu sungai, jadi kagak gampang kelihatan biarpun ada di depan mata kita. Tantangannya kagak cuma entuh, arus sungai yang dingin juga bikin jari-jari Aye beku. Kagak cuman butuh cepet, tapi Aye juga kudu peka ame gerakan ikannya. Kurang dari 1 menit Ayo udah dapet nih teh. Oh, ini ikan licin teh. Licin tadi Ayo udah meleset-meleset udah tangkep kelepas-lepas gitu teh. Berhasil dong teh. Iya, berhasil. Berhasil ya, dalam kurang dari 1 menit Ayo dapat 1 ikan kekel. Kondisi aliran sungai yang bersih dengan air yang jernih biasanya punya kandungan oksigen yang tinggi, bikin ikan-ikan pada betah. Makanya, prinsip warga di mari, ikan boleh diambil, tapi sungainya kudu tetap dijaga. Lantaran kalau sungainya tercemar, ikannya juga ikut hilang. Nah, yang begini nih, Aye paling demen dah. Ikan di bawah bendungan udah habis. Sekarang Aye pengen nengok bubun yang tadi dipasang. Kira-kira seberapa banyak ya ikan yang kejebak di dalam bubu? Ini cukup banyak ya tangkapan kita hari ini ya teh ya. Iya, lumayan banyak, Kak. Jadi di sungai sekitaran sini tuh habitat ikan kekel tuh masih banyak ya teh ya. Banyak. Ikan kekel dan tadi juga ada ikan mayo sama ikan benter. Benter itu ikan-ikan lokal asli endemik Indonesia ya Kang ya. Dan untungnya nih warga sekitar ini menjaga lingkungan sungai sini, jadi ikan-ikan ini masih bertahan dan masih bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi sama warga sekitar ya teh ya. Iya. Wah, tadi juga ibu-ibu yang tadi dapat banyak ya? Dapat banyak, Belum ya. digabungin ya teh? Belum. Kesimpulannya nih, kalau sungai dijaga dan juga dirawat dengan baik, udah barang pasti bakalan ngasih kehidupan juga buat warga yang tinggal di sekitarnya.